Aparatus apa saja yang kita butuhkan? Idealnya, kita memerlukan sejumlah alat bantu untuk melakukan studi waktu secara langsung. Meliputi yang pertama tentunya stopwatch, kemudian video tape camcorders atau perekam video, kemudian lembar kerja time study, maupun software khusus untuk time study, dan alat-alat untuk melatih partisipan. Namun demikian, secara sederhana paling tidak kita dapat menyiapkan stopwatch dan lembar pengamatan. Dalam studi ini, karena kita ingin mencari waktu yang standar dan wajar, kita tentunya perlu memilih partisipan studi sesuai dengan beberapa kriteria, yaitu operator yang telah menyelesaikan pelatihan. Menyelesaikan pelatihan di sini artinya telah mampu mengerjakan pekerjaan yang ditentukan secara lengkap dan hasilnya memenuhi standar kualitas. Kemudian juga operator yang dipilih adalah yang memiliki performa rata-rata. Artinya apa? Bukan yang sangat handal dan bukan juga yang terlalu banyak melakukan kesalahan. Penting juga untuk dipilih operator yang mendemonstrasikan kesediaan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir adalah operator tersebut perlu familiar dengan metode studi waktu yang akan digunakan dan familiar dengan analis studi ini. Dokumentasi juga menjadi hal yang penting yang perlu dilakukan, terutama untuk mencatat informasi-informasi yang relevan dengan studi ini, gitu ya. Meliputi alat bantu yang digunakan dalam operasi, kondisi kerja, kemudian material yang digunakan dalam operasi tertentu, jenis operasi yang dilakukan, serta info-info terkait operator yang menjadi partisipan, dan juga beberapa info yang diperlukan terkait observer. Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa yang ingin kita tentukan dari studi ini adalah standard time atau waktu baku. Untuk memperoleh ini, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita perlu mencari terlebih dahulu yang dinamakan dengan waktu siklus dari suatu pekerjaan yang ingin kita analisis. Terdapat dua teknik untuk mengukur waktu siklus dari suatu operasi, yaitu continuous timing method dan snapback method. Pada continuous timing method, analis mengukur waktu kerja menggunakan stopwatch sepanjang durasi kerja, yaitu dari permulaan hingga selesai pekerjaan tersebut tanpa henti. Sedangkan pada snapback method, analis menguraikan pekerjaan menjadi elemen aktivitas yang lebih kecil dan stopwatch diriset ke angka 0 pada setiap pengukuran elemen aktivitas. Misalnya, dalam suatu perakitan ragum, kita bisa melihat elemen aktivitasnya dari misalnya assembly chart dan precedence diagramnya. Anggaplah satu elemen aktivitas misalnya yaitu merakit part A dengan part B untuk menghasilkan subassembly 1. Atau misalkan elemen aktivitas lainnya yaitu merakit part C dengan subassembly 1 menjadi yang kita namakan dengan misalnya subassembly 2 dan seterusnya sampai menjadi satu ragum yang utuh. Setelah mengukur waktu masing-masing elemen, tentu perlu kita jumlahkan waktu seluruh elemen aktivitas tersebut menjadi satu rangkaian perakitan ragum yang lengkap. Akumulasi dari waktu elemen aktivitas tersebut, nah itu yang kita sebut sebagai waktu siklus. Nah, kita sudah peroleh waktu siklus. Setelah kita peroleh waktu siklus, kita perlu mempertimbangkan adanya variasi dari karakteristik performa operator yang menjadi partisipan studi ini. Pertimbangan tersebut dinamakan faktor penyesuaian atau biasa dikenal juga dengan istilah performance rating, dilambangkan dengan simbol P. Dengan menghitung waktu siklus dikalikan dengan 1 plus P, kita dapat peroleh yang dinamakan dengan waktu normal. Salah satu acuan untuk menentukan faktor penyesuaian adalah tabel Westinghouse yang meliputi di sini 4 aspek performa operator, di antaranya keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi.
Penentuan nilai faktor penyesuaian ini tentu idealnya tidak dilakukan seorang diri oleh analis, tetapi juga perlu melibatkan pemangku kepentingan, terutama yang memahami pekerjaan yang dianalisis dan tentunya familiar dengan pekerja yang menjadi partisipan studi. Setelah kita peroleh waktu normal, kita lanjutkan perhitungan dengan mempertimbangkan adanya kelonggaran pada pelaksanaan kerja. Pertimbangan tersebut muncul dari berbagai aspek terkait sistem kerja di mana aktivitas dilakukan. Misalnya sikap kerja, tenaga yang dibutuhkan untuk kerja, kondisi lingkungan kerja, kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, dan sebagainya. Faktor kelonggaran ini dilambangkan dengan L. Dengan menghitung waktu normal dikalikan dengan 1 plus L per 100, karena dalam persentase L-nya, akan kita peroleh yang kita cari, yaitu waktu baku atau standard time. Berikut merupakan beberapa contoh kelonggaran yang patut untuk dipertimbangkan. Misalkan tenaga yang dikeluarkan, ada skor kelonggarannya dalam persentase, dalam pria maupun wanita. Kemudian berbagai macam sikap kerja dan alternatif gerakan kerja. Kelelahan mata, di mana di sini dikategorikan ada pencahayaan yang baik maupun pencahayaan yang buruk. Kemudian keadaan temperatur tempat kerja dengan beberapa kategori yang ada di sini. Misalkan dalam kelelahan normal maupun kelelahan yang berlebihan.